Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku, siswa-siswi MA Udal Amira, jurusan IPS. Untuk pembelajaran akuntansi saat ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara pencatatan dan perhitungan persediaan barang dagang. Yang mana di dalam akuntansi perusahaan dagang tentu ada pencatatan atau cara penghitungan persediaan barang dagang. Baik, persediaan barang dagang itu ada dua pendekatan. Pencatatannya ada dua pendekatan. Ada dengan metode periodik, ada pula dengan metode perpetual. Nah, untuk dua metode itu juga dibagi atau ada tiga pendekatan. Ada dengan pendekatan FIFO atau first in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Ada juga LIFO, last in, first out, atau yang terakhir masuk, pertama keluar. Nah, itu yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Baik, kalian perhatikan video berikut dan kalian nanti pahami mana yang disebut dengan atau yang memakai metode perpetual dengan FIFO atau periodik dengan FIFO, bahkan perpetual dengan LIFO dan sebagainya. Sekarang metode perhitungan persen barang dengan sistem periodik. Nah, contoh di sini saya sampaikan atau saya sajikan transaksi pembelian serta penjualan barang selama bulan Januari. Ini 1 Januari itu ada saldo 100 unit, harga satuan atau harga per unitnya Rp100. Dan pada tanggal 1 Januari dibeli 200 unit dengan harga Rp110. 4 Januari dibeli kembali 150 unit dengan harga per unit Rp115. Pada tanggal 7 Januari dijual 350 unit dan tanggal 10 Januari dibeli kembali 200 unit dengan harga perolehan masing-masing Rp120. Tanggal 14 Januari dibeli 250 unit barang dengan masing-masing harga atau harga satuan 120 unit. Terakhir tanggal 20 Januari dijual 400 unit. Nah, kita akan sajikan dengan dua metode serta tiga pendekatan. Di total kita akan bahas dengan 6 cara perhitungan atau pencatatan persediaan barang dagang. Baik, yang pertama secara periodik dengan cara FIFO atau first in, first out, pertama masuk atau pertama dibeli, pertama keluar, dengan sistem periodik. Nah, dalam peragaan di atas jelas bahwa jumlah persediaan barang dagang adalah 150 unit. Jadi jumlah persediaan barang dagang tinggal 150 unit dengan harga 125.000 per unit. Jadi 150 unit kali Rp125 sama dengan 2.125 Berarti persediaan barang dagang per 30 atau per akhir Januari itu senilai 21.250. Kenapa 21.250? Karena di sini pakai FIFO. Jadi yang pertama dibeli pertama dikeluarkan.
karena barang yang pertama ada di gudang di sini kan 100 unit, berarti yang 100 unit aja yang dulu yang dikeluarkan, karena di sini eh, dijual 350 unit per tanggal 7 Januari. Sedangkan barang baru ada yang harga 100 unit dari saldo 100 rupiah dari saldo, ada yang harga 110 rupiah sebanyak 20 unit, ada juga yang harga 115 rupiah yaitu pembelian pada terakhir yaitu 4 Januari yaitu sebanyak 150 unit. Sehingga ketika ada penjualan di tanggal 7 sebanyak 350 unit, berarti yang pertama harus dijual yaitu yang ketika harga 100 rupiah. Karena baru 100 unit yang dari harga 100 rupiah, berarti ambil lagi dari harga yang kedua yaitu ketika pembelian 110 yaitu sebanyak 200 unit. Jadi barang yang sudah dijual baru 300 unit, sedangkan dijual 350 unit. Berarti yang 50 unitnya diambil dari harga terakhir atau dari harga tanggal 4 Januari yaitu ketika harga 115 rupiah per unitnya, yaitu sebanyak 150 unit. Diambil 50 unit. Nah, berarti sudah pas 350 unit yang dijual. Sehingga saldo per tanggal 4 Januari barang ada atau sebanyak 100 unit dengan harga 115 unit. Terus dibeli kembali tanggal 10 dengan harga 120 per unit, yaitu sebanyak 200 unit. Dan dibeli kembali tanggal 14 yaitu 250 unit dengan harga 125 unit. Nah, pada tanggal 20 Januari dijual sebanyak 400 unit. Sedangkan barang yang tersedia tadi ada tiga macam, maksudnya tiga harga. Ketika yang sisa tanggal 4 Januari itu 100 unit lagi. Terus yang dibeli tanggal 10 Januari yang 200 unit itu harga 120. Terus ada barang yang 250 unit dengan harga 125 rupiah ketika dibeli pada tanggal 14. Sehingga yang pertama dikeluarkan yang 100 unit, jadi sisa yang 150 dengan harga 115 tambah 200 unit yang ketika harga 120 berarti jadi 300 unit, sedangkan yang dijual 400 unit. Berarti 100 unit lagi dijual dari ketika pembelian yang 125.000, sehingga yang tersisa di sini cuman tinggal 150 unit dengan perolehan harga ketika dibeli 125 unit 25 rupiah, maaf. Maka rumusnya 150 unit kali atau ketika harga 125 ya, 125 rupiah jadi sama dengan 21.250. Nah, jadi persediaan barang dagang dari tabel di atas dengan sistem periodik dengan pendekatan pipo yaitu sebanyak 150 unit dengan harga Rp125 per unit yaitu total 21.250. Jadi persediaan barang dagang 21.250. Demikian dengan cara pipo. Selanjutnya dengan cara LIPO. Masih periodik tapi dengan cara LIPO. Nah, dalam metode ini berasumsi bahwa barang yang terakhir masuk harus dikeluarkan lebih dahulu. Jadi LIPO last in first out, yang terakhir diperoleh harus pertama dikeluarkan. Jadi sebaliknya dari yang PIPO. Nah, dari LIPO diketahui bahwa karena yang last in first out, jadi yang terakhir dibeli harus kalau ada penjualan jadi pertama dijual. Maka di sini yang tersisa sama 150 unit. Yang membedakan adalah di perolehan harga. Jadi yang 100 unitnya itu masih tersisa atau barang yang masih ada di gudang itu 100 unit
dari ketika perolehan harga per unitnya Rp100 dan yang 50 unitnya ketika perolehan atau ketika dibeli seharga 110. Jadi 100 dikali Rp100 10.000. 50 unit dikali 110 yaitu 5.500. Jadi total persediaan barang dagang dari tabel di atas dengan sistem LIFO atau dengan pendekatan LIFO yaitu sebesar 15.500. Jadi secara nominal beda, secara harga beda, tapi secara unit, secara nilai beda, tapi secara per unit itu sama. Jumlah unitnya 150 unit. Itu dengan LIFO. Ya. Selanjutnya dengan periodik tapi dengan metode rata-rata bergerak. Nah, kalau metode rata-rata bergerak itu sangat gampang, tinggal semua harga semua total barang atau harga barang dibagi jumlah barang. Nah, itu berarti harga rata-rata. Jadi nanti akan diperoleh rumus seperti ini. Jadi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Qn. Ya. Q di sini adalah quantity. Jadi jumlah atau apa? Jumlah unit, ya. Jumlah unit atau jumlah harga, rata-rata harga. Di sini adalah harga, ya. Harga ke-1 tambah harga kedua tambah harga ketiga tambah harga keempat tambah harga kelima. Terus N di sini adalah banyaknya perubahan harga. Jadi ketika harga 101, harga yang 110 berarti 2 harga, 115 3 harga, 120 4 harga, 125. Jadi variasi harga di sini ada 5 perbedaan sehingga N-nya adalah 5. Jadi rata-rata harga yaitu Rp114. Itu yang dengan metode rata-rata bergerak. Sehingga tinggal kalikan aja 150 unit kali Rp114. Maka persediaan barang dagang dengan pendekatan periodik atau dengan metode periodik dengan pendekatan rata-rata harga yaitu sebesar 17.100. Selanjutnya dengan metode perhitungan persediaan barang dagang dengan sistem perpetual. Nah, kalau perpetual sini contoh di sini ada saldo 100 unit dengan harga Rp100, pembelian 1 Januari 200 unit dengan harga 110, pembelian 4 Januari 150 unit dengan harga Rp115. Terus penjualan 7 Januari 300 unit, pembelian 10 Januari, ini soalnya hampir sama dengan tadi ya, yang sistem periodik, yang perpetual juga sama. Kita langsung ke pendekatan FIFO. Nah, di sini kita buatkan tabel yang lebih rinci, lebih jelas. 1 Januari ada saldo 100 unit dengan harga Rp100, jumlah berarti 10.000. 1 Januari dibeli 200 unit dengan harga 110, jumlah 22.000. Tambahkan ke sini. Pindahkan. Terus tanggal 4 juga dibeli 110 unit dengan harga 115, total 17.210. Masukkan di sini di saldo. Ya, jadi total 10 tambah 22 tambah 17.210. Nah, tanggal 7 dijual 350 unit. Karena ini FIFO, jadi first in first out. Jadi yang harus pertama dikeluarkan itu barang yang ketika harga 100, ya, ketika harga Rp100 itu yang pertama yang saldo.
Berarti 100 unit kali 100, 10 udah keluar. Berarti 100 unit. Tinggal 250 unit lagi karena yang dijual 350 unit. Berarti yang 200 diambil dari pembelian tanggal 1 Januari ketika perolehan harga 110, maaf ini 110 ya, 110 rupiah per unit. Ini salah ngetik ya. 110 tapi jumlahnya udah benar 22.000. Masuk di sini. Berarti tinggal 50 unit lagi karena yang dijual tadi 350. Nah, yang 50 unit lagi diambil dari barang ketika dibeli dengan harga 115 rupiah, yaitu sebesar 17.250 kalau 150 dibelinya ya, karena 110 unit. Nah, diambil 50 unit dijual karena masih kurang dari barang sebelumnya, kali 115 rupiah yaitu 5.750, sehingga barang yang tersisa per tanggal 7 yaitu tinggal 100 unit, yaitu 100 unit dengan atau kelompok barang yang ketika harganya diperoleh 115 rupiah. Berarti 100 unit dikali 115 rupiah itu senilai 11.500 rupiah. Jadi persediaan barang dagang per tanggal 7 Januari 11.500 begitu. Selanjutnya dibeli kembali 200 unit dengan harga 120, yaitu dengan total 24.000, masukkan lagi ke saldo. Selanjutnya tanggal 15 juga sama, dibeli 250 unit dengan harga 125 rupiah, total 31.250, pindahkan lagi ke saldo. Nah, di akhir tanggal 20 Januari dijual 400 unit. Nah, 400 unit ambil dari barang yang pertama yang paling duluan ada di gudang, yaitu yang 100 unit dari sisa per tanggal 7 itu 100 unit dengan harga 15 atau 115. Masuk di sini penjualan. Terus yang kedua dari harga yang 120 yaitu sebanyak 200 unit. Masukkan 200 unit dengan harga 120 sama dengan 24.000. Berarti ini baru 300 unit. Maka ambil lagi dari barang yang terakhir dibeli yaitu tanggal 15 Januari, yaitu ketika harga 125 rupiah dengan dengan jumlah barang itu 250, diambil 100 ya. Diambil 100 untuk mencukupi penjualan yang 400, sehingga total penjualan 400 unit dengan beda-beda harga, sehingga penjualan itu dari 3 harga 11.500 tambah 24.000 tambah 10.000. Nah, itu total penjualan barang itu sebanyak 400 unit, sehingga yang tersisa tinggal 150 unit dengan harga yang terakhir yaitu harga 125 rupiah. Maka persediaan barang dagang akhir untuk metode pipo ya, dengan pendekatan perpetual yaitu 100 unit 150 unit dikali 125 rupiah sama dengan 18.750. Demikian ya. Selanjutnya dengan pendekatan perpetual dengan pendekatan LIPO. Ini juga sama soalnya, tinggal kita cuman menentukan harga penjualan ya, harga atau barang mana dulu yang pertama dikeluarkan. Karena LIPO berarti yang terakhir masuk harus pertama dikeluarkan. Contoh di sini udah ada pembelian sampai tanggal 4 Januari itu terakhir 115 rupiah dengan total dibeli 150 unit. Nah, tanggal 7 dijual 350 unit. Berarti diambil dulu dari yang perolehan terakhir yang ketika harga 115. Berhubung yang 115 rupiah itu atau yang terakhir pada tanggal 4 Januari diperoleh itu cuman ada 150 unit. Jadi 150 unit kali 115 rupiah dengan 17.210
Berarti kurang 200 unit lagi, diambil dari barang sebelumnya. Ya, sebelum tanggal 4 berarti barang yang tanggal 1, yaitu yang ketika harga 110. Ya, ini salah nulis 110 dengan total 200 unit. Berarti pas 200 unit masuk atau dikeluarkan ketika harga perolehan 110. Sehingga yang tersisa yaitu barang yang paling awal berada, yaitu yang saldo yang 100 unit ketika harga 100 rupiah. Makanya saldo per tanggal 7 Januari yaitu 100 unit kali 100 rupiah yaitu 10.000 rupiah. Begitu. Terus ada lagi pembelian tanggal 10, tinggal masukkan. Terus ada tanggal 15, masukkan lagi. Tanggal 15 ya. Nah, di sini terakhir ada penjualan sebanyak 400 unit. Kita ngambil dari mana dulu? Yaitu barang yang terakhir dibeli, yaitu yang ketika harga Rp125, yaitu sebanyak 250 unit. Jadi masukkan atau keluarkan barang yang 250 unit yang ketika harga terakhir yaitu harga Rp125. Masih kurang, berhubung 400 yang dibelinya berarti kurang 150 unit. Ngambil yang 150 unitnya dari barang yang kedua terakhir diperoleh, yaitu ketika perolehan harga Rp120, yaitu totalnya ada 200 unit. Berarti 150 diambil ke sini. Berarti yang harga 120 di gudang tersisa tinggal 50 unit karena sudah dikeluarkan 150 unit. Sehingga saldo untuk akhir atau di bulan 20 Januari tinggal yang 100 unit dengan harga Rp100 dan 50 unit dengan harga yang Rp120, sehingga total persediaan barang dagang akhir untuk bulan Januari atau per tanggal 20 Januari itu sebesar 16.000, karena yang 100 unit dikali Rp100 10.000, yang 50 unit kali Rp120 ya, Rp120 yaitu 6.000, total jadi 16.000. Itu dengan metode last in first out atau terakhir masuk pertama keluar gitu. Nah, yang paling akhir adalah dengan cara rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak atau metode perpetual dengan pendekatan rata-rata bergerak. Kalau ini kita rata-ratakan harganya, gitu ya. Contoh di sini tanggal 1 ada saldo 100, masih sama soalnya. Harga Rp100. Tanggal 1 dibeli 200 unit dengan harga 110. Berarti total pembelian 22.000. Nah, di saldo kita tinggal rata-ratakan. Berarti banyaknya barang jadi 300 unit karena yang 100 unit saldo ditambah 200 unit yang dibeli pada tanggal 1. Tapi harganya, untuk menentukan harga di saldo kita rata-ratakan dulu, yaitu jumlah perolehan tanggal 1 ya 22.000 ditambah nilai saldo, nilai barang dari saldo yaitu 10.000. 10.000 tambah 22 berarti 32.000 dibagi 300 unit ya. 300 unit dari mana? Dari saldo awal 100 unit ditambah pembelian pada tanggal 1 Januari 200 unit sehingga jadi 300 unit. Jadi 32.000 dibagi 300 yaitu Rp107 sekian. Dibulatkan jadi Rp107, sehingga 300 unit kali Rp107 sama dengan Rp32.100 nilai harga barang dagang ketika 1 Januari setelah ada pembelian satu kali. Selanjutnya seperti itu, tanggal 4 dibeli 150 unit dengan harga 115, berarti di saldonya tinggal tambahkan tadi 300 tambah 150 yaitu 450 unit. Harganya ya tinggal kita tambahkan lagi. Berarti 30 yang tadi 10
ribu tambah 22.000 ditambah 17.250 dibagi 450, yaitu rata-rata harganya 109.000,4 rupiah. Sehingga 450 kali 109,4 rupiah yaitu 49.230 rupiah. Terus selanjutnya dijual 350 unit. Nah, di sini tinggal total aja, udah 350 unit dijual. Patokan harganya ngambil dari yang terakhir, rata-rata terakhir perolehan, yaitu 109 rupiah, 4 kali 350 berarti 38.280 rupiah. Berarti sisa tinggal 100 unit, karena 400 unit dikurangi dijual ke 350 unit tinggal 100 unit. 100 unit kali rata-rata harga 109,4 rupiah itu tinggal 10.940 rupiah saldo per tanggal 7. Selanjutnya dibeli 200 unit dengan harga 120, berarti tinggal tambahkan 200 tambah 100 yang saldo tanggal 7 itu berarti 300 unit. Nah, untuk harganya kita rata-ratakan 10.940 ya ditambah 24.000 dibagi 300 unit yaitu 116 rupiah, 116,50 rupiah dan seterusnya. Sehingga di akhir kita peroleh rata-rata harga ketika dibeli yang 250 unit seharga 125 rupiah. Nah, di sini dirata-ratakan harganya dibagi 500 yaitu peroleh harga rata-rata terakhir 120,35 rupiah. Terus dijual 400 unit. Di sini ada 550 unit, dijual 400 unit. Dijual 400 unit, berarti tinggal 100 unit gitu ya. Oh, sorry. Tinggal 150 unit seharusnya ya, bukan 100 unit, tapi tinggal 150 unit ya. Karena 550 dikurangi 400 atau dijual 400 berarti tinggal 150 unit. Jadi persediaan barang dagang akhir yaitu sebanyak 150 unit kali 120,35 rupiah gitu. Jadi bukan 100 unit ya, tapi 150 unit. Ini salah ketik, maaf. Jadi intinya rata-rata bergerak itu adalah jadi harganya dirata-ratakan gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila kalian masih belum paham, saya diulang kembali atau langsung ditanyakan melalui grup atau di komen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.